adalah tentang pembelajaran berkualitas. Karena apa? Antara pembelajaran dengan asesmen ini tidak bisa terpisah, merupakan satu kesatuan yang beriringan, bukan berurutan, tapi beriringan. Ini. Kemudian kerjasama, Bapak Ibu selama ini menyesuaikan dengan lembaganya masing-masing. Ini adalah madrasah didorong selalu menjalin kerjasama berbagai pihak, baik itu dengan orang tua, dengan komite, pihak-pihak terkait, dengan kecamatan, dengan kelurahan, antara lain itu adalah lintas internal maupun eksternal ini. Jadi ini yang diharapkan dengan adanya perubahan kurikulum Merdeka terkait juga dengan KMA 450 tahun 2024. Ya, ini pengertiannya. Yang berikutnya ruang lingkup sekarang Bapak Ibu. Yang kita bicarakan sekarang ini perubahan KMA. Lingkupnya apa? Pertama tentang struktur kurikulum, ini jelas berbeda. Kalau yang dulu yang KMA 437 Bapak Ibu, ini tidak dialokasikan terkait dengan P5RA, tidak ada. Cuma dikasih gambaran, ditambahkan 20-30% yang digunakan untuk P5RA. Tapi kalau yang sekarang sudah ada ketentuannya, kelas 7 sendiri, 8 sendiri, 9 sendiri. Ya, nanti lebih pahamnya setelah ini. Ya, silakan nanti kita sharing. Kemudian pembelajaran dan penilaian. Dari pembelajaran penilaian ini untuk runtutannya kalau yang KMA 437 pertama kan CP yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dianalisis oleh guru secara berkolaborasi gitu kan, kolaborasi dalam rangka menyusun tujuan pembelajaran, ya. Kemudian kan menyusun ATP kan gitu. Sekarang tidak. Ketika merumuskan tujuan pembelajaran plus ATP-nya, sekaligus mengurutkan maksudnya. Mana yang digunakan kelas 7, mana yang digunakan kelas 8, mana yang digunakan kelas 9. Langsung diurutkan setelah merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah itu langsung perencanaan pembelajaran plus asesmennya. Kalau ya sekarang, kalau dulu kan ya CP, kemudian TP, ATP modul aja. Nah, untuk KMA ini enggak, lebih ringkas. Dari CP dianalisis menjadi TP plus ATP-nya, kemudian langsung perencanaan pembelajaran plus asesmen. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Pak Ustaz. Yang paling penting jangan paham itu ya. Kemudian yang ketiga, kokurikuler Bapak Ibu. Di dalam kurikulum Merdeka, kokurikuler ini adalah pelaksanaan proyek. P5RA ini adalah kokurikuler. Terpulang pada madrasah, mengambil dimensi yang mana dan tema yang mana. Ini tidak lepas dari tim yang namanya tim fasilitator, yang di situ diketuai atau dipimpin oleh koordinator. Nanti itu diakui untuk jam ekuivalennya itu diakui nanti ada urutannya. Sudah disiapkan di Simpatika, khususnya bagi bapak ibu guru yang kurang jamnya, ya. Tentang pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, Bapak Ibu seringkali saya sampaikan bahwa ekstrakurikuler ini tidak serta-merta kita menentukan, madrasah itu nggak bisa, harus melalui observasi, harus melalui kegiatan angket misalnya. Bakat minat anak-anak ini kecenderungan yang mana? Tentang apa? Terkait dengan ekstra. Ojo melo-melo ujuk-ujuk ditentukan oleh madrasah, tidak sesuai dengan bakat minatnya anak. Jadi alangkah idealnya kalau sudah dibagikan entah itu bentuk angket, kira-kira dari angket yang sudah terkumpul itu kecenderungan anak-anak itu bakat minatnya di mana? Baik itu terkait dengan akademik maupun baru kita tentukan. Baik itu ekstrakurikuler terkait dengan
secara individu atau secara kelompok. Contoh kalau kelompok kan membutuhkan banyak anak. Contohnya ekstrakurikuler band. Nah, kan harus banyak lah anak-anaknya. Ya. Kemudian yang kelima, kurikulum madrasah. Bapak Ibu, kita sekarang ini sudah memulai kurikulum merdeka, walaupun untuk yang kelas 8 dan 9 ini masih menggunakan kurikulum 13. Saya merem saja, kalau misalnya dalam kegiatan prakteknya itu nanti dilibatkan kelas 8 dan 9 monggo. Tapi yang jelas untuk mengikuti alurnya, karena memang saat ini awalnya kelas 7, ya kelas 7 dulu yang diterapkan untuk kurikulum merdeka. Muatan lokal, Bapak Ibu, di dalam menentukan muatan lokal ini sudah ada ketentuannya, termasuk ini menyangkut karakter atau menyangkut madrasah masing-masing. Contohnya apa? Al madrasah di bawah naungan Ma'arif misalnya, tentunya biasanya Aswaja. Ya, begitu juga dengan Muhammadiyah. Ya, seperti contoh kalau wilayah saya itu Al-Hikmah. Itu juga ada ke Muhammadiyah. Itu juga termasuk salah satu muatan lokal. Nah, muatan lokal ini diberikan keleluasaan jam. Mulai dari dalam satu pekan itu 2 jam sampai 6 jam. Alhamdulillah. Tinggal milih itu. Nanti akan saya lebih pahamnya nanti setelah ini. Nanti kita sambil sharing dari slide ke slide, mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Ya. Kemudian ketentuan peralihan. Nah, ketentuan peralihan ini kapan madrasah berakhir menggunakan kurikulum 13? Kapan harus, seperti contoh MI. MI itu ada mapel pilihan, itu ketika pada tahun 2026-2027 bahasa Inggris. Ya. Bahkan tahun 2027 dan tahun 2028 itu merupakan mata pelajaran wajib di MI. Sehingga merupakan peluang bagi madrasah-madrasah yang gurunya ada yang belum terpenuhi jamnya, bisa istilahnya itu masuk ke MI, karena itu merupakan jam wajib ketika tahun pelajaran 2027-2028. Ya, itu. Itu namanya ketentuan peralihan. Ya. Berikutnya adalah sosialisasi dan pendampingan implementasi kurikulum. Sekarang ini yang saya lakukan. Ini yang saya lakukan hari ini. Ya, sosialisasi hari ini dan pendampingan implementasi kurikulum dalam proses-proses berikutnya. Ya. Kemudian yang terakhir, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Bapak Ibu, makanya kita mengadakan evaluasi, kita mengadakan pendampingan karena wilayah binaan saya terlalu banyak, Bapak Ibu. Jadi dengan cara seperti inilah saya adakan pendampingan, ya. Makanya kita banyak sharing ada di sini. Apa yang jenengan alami? Kira-kira apa kesulitannya? Monggo kita pecahkan bareng-bareng. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, slide berikutnya, mana ini yang bagian ini? Pak. Tutup. Mana ini yang bagian ini? Enter. Langsung aja Bu, langsung terus. Enter lagi.